hari Minggu kemarin merupakan kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saya berharap ketika firman ini kita sampaikan, biarkan Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan tidak harus menunggu sampai katakanlah Bapak Ibu lalu menulis permohonan pokok doa dan didoakan. Silahkan kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, silahkan tulislah permintaan atau permohonan pokok doa, nanti kami akan mendoakan. Tapi sebetulnya juga tidak harus menunggu sampai seperti itu. Mari percaya, sementara firman Tuhan disampaikan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amen. Ada kuasa Roh Kudus yang mengalir. Nah, tema pada malam hari ini adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Saya sengaja memang mengambil tema itu karena kita baru saja melewati hari pencurahan Roh Kudus atau hari raya Pentakosta. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang pertama, itu Yesus mulai berbicara bahwa dia akan kembali ke Bapa, akan kembali kepada Bapa. Nah, bagi murid-muridnya, mereka tidak pernah terbayangkan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka secepat itu. Yesus bersama dengan murid-muridnya praktis hanya sekitar 3 tahun lebih sedikit, dan mereka tidak pernah terbayangkan, karena selama ini Yesuslah yang menjadi panutan, Yesuslah yang menolong mereka, Yesuslah yang mengarahkan mereka, Yesuslah yang menjadi puncak perhatian pada waktu itu, dan mereka ada di situ. Jadi mereka sama sekali tidak pernah terbayangkan lalu tiba-tiba Yesus itu akan pergi, padahal waktunya singkat sekali, hanya 3,5 tahun lebih. Nah, tetapi ada satu janji yang Tuhan itu berikan kepada mereka, yaitu mengenai Roh Kudus. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, beberapa ayat saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, ayat 17, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kemudian di dalam pasal yang 16, ya, di dalam pasal yang ke-16. Dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini adalah janji akan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, karena Yesus akan segera kembali kepada Bapa. Dan dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lainnya. Di dalam pasal yang ke-16 tadi dikatakan begini, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu, penolong itu tidak akan datang. Nah, pada waktu mereka masih, kenapa Yesus katakan lebih baik aku pergi? Karena pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Yesus pada waktu itu hanya bisa ada di satu tempat pada waktu tertentu. Tapi pada waktu penolong atau penghibur atau Allah Roh Kudus itu datang dan memenuhi semua murid-muridnya, kemanapun mereka pergi, yang satu ke Yudea, yang satu ke Samaria, yang satu ke Yerusalem, itu Roh Kudus bersama-sama dengan mereka.
Berbeda dengan pada waktu mereka bersama dengan Yesus. Yesus pada waktu itu hanya bisa ada di satu tempat pada waktu tertentu, tidak bisa di banyak tempat. Nah, tetapi ketika mereka bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Nah, itulah yang dijanjikan akan Tuhan Yesus kepada mereka semuanya. Karena itu Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena sungguh tidak terbayang bagi mereka yang selama ini mereka ditolong oleh Yesus, mereka dipimpin oleh Yesus, mereka melihat Yesus bagaimana Yesus melayani, dan semua itu betul-betul berpusatkan kepada Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.